Nah, ini bisa dilihat ini zona. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan aku Cindy Liani Putri dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Usaha Perjalanan Wisata. Jadi, kan sebelumnya aku udah pernah bikin video mengenai migrasi. Jadi kali ini kayaknya nggak lengkap bahas imigrasi, tapi nggak bahas kepabeanannya. Jadi video ini akan aku bahas terkhusus untuk peraturan kepabeanan yang ada di negara dunia dan negaranya lebih khusus lagi ke Rusia. Jadi sebelum kita bahas mengenai peraturan kepabeanan yang ada di Rusia, jadi lebih baik kita tahu apa sih kepabeanan itu. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 1, kepabeanan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan arus lalu lintas barang yang masuk ataupun keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk. Jadi di Rusia itu adanya sistem penerapan kontrol kepabeanan. Nah, sistem kontrol kepabeanan itu adalah pemeriksaan formal yang diperlukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran aturan transportasi melintasi batas negara, baik itu berupa barang, mata uang, kekayaan budaya, spesies hewan langka, dan benda-benda lainnya yang tunduk pada deklarasi wajib. Prosedur ini dilakukan oleh perwakilan dari Otoritas Bea Cukai Federasi Rusia. Jadi dapat meliputi berupa verifikasi dokumen, survei lisan, infeksi bagasi, pencarian pribadi. Nah, semua kontrol bea cukai ini akan dilakukan di setiap daerah yang relevan untuk mencakup semua penumpang penerbangan ataupun penumpang dari pelabuhan setelah proses check-in. Nah, jadi menurut bea cukai Rusia, seseorang dilarang masuk, transit atau meninggalkan Rusia dengan barang-barang kecuali dengan adanya izin resmi. Nah, barang-barang itu dapat berupa pertama, senjata dan amunisi, itu harus mendapatkan izin dari penegak hukum. Yang kedua ada perangkat radio elektrik seperti telepon radio, stasiun radio, dan sistem komunikasi satelit, tidak termasuk radiofon portable, itu harus mendapatkan izin dari Federal untuk Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selanjutnya itu ada caviar stadium lebih dari 250 gram dan segala jenis produk yang berhubungan dengan stadium. Caviar itu merupakan telur ikan Kementerian Pembangunan Ekonomi. Selanjutnya ada barang-barang kebudayaan yang bernilai tinggi, itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Kebudayaan. So pasti kan. Nah, selanjutnya ada hewan dan tanaman yang secara resmi diperbolehkan untuk diangkut adalah mendapat izin dari Badan Supervisi Federal untuk penggunaan sumber daya alam. Nah, itulah beberapa barang yang bisa dibawa pun pada saat masuk ataupun keluar ketika mendapatkan izin. Nah, kemudian ada barang-barang yang aman untuk dibawa, itu sepertinya barang-barang yang wajar, yang umum kita gunakan secara pribadi seperti sehari-hari ya. Barang itu dapat berupa pakaian, perlengkapan mandi, perhiasan, perangkat portable umum seperti laptop, kamera, perekam suara, dan video, dan lain-lain. Mungkin peralatan umum yang sering kita gunakan itu semuanya
bisa yang wajar-wajar lah. Kemudian ada juga barang-barang bawaan oleh orang dewasa, itu berupa barang-barang ini tanpa dapat membuat surat pernyataan ya. Ada alkohol sebanyak 2 liter, ada 50 sigaret, 100 cerutu, 200 batang rokok, dan 250 gram tembakau. Kemudian ada kaviar, tidak boleh lebih dari 250 gram. Selain barang-barang yang disebutkan tadi, itu harus membuat surat deklarasi. Sebelumnya apa sih deklarasi itu? Jadi deklarasi itu adalah informasi tentang penumpang dan barang bawaan yang dibawa. Adapun isinya itu berupa data pribadi, jumlah anak yang mengikuti penumpang, jenis transportasi, itu bisa dikawal atau tidak ditemani, dan lain-lain. Uang tunai dan surat berharga, serta yang terakhir pasti nih daftar barang. Nah, formulir deklarasi ini bisa digunakan oleh orang yang sudah berumur di atas 16 tahun. Tapi kalau di bawah itu bisa ikut orang tuanya ya, atau perwakilan hukumnya. Nah, jadi surat ini akan dikeluarkan oleh otoritas pabean itu 2 rangkap. Yang pertama akan diberikan kepada petugas pabean, dan yang satunya akan kita pakai punya kita ya. Itu akan digunakan sampai akhir penerbangan. Tapi perlu diingat ya, kalau surat deklarasi kita hilang, maka pihak dari pabean itu tidak akan mengeluarkan atau memulihkan lagi surat tersebut ya. Jadi kalaupun tidak bisa digandakan, jadi kalau hilang ya makanya hati-hati ya. Jadi aku akan membahas mengenai proses pabean di pintu masuk. Nah, jadi ketika kita sampai di setelah check-in, kita akan melewati otoritas pabean. Nah, nanti di Rusia itu ada 2 kontrol zona merah dan zona hijau. Nah, ini bisa dilihat, ini zona kontrol merah dan ini zona kontrol hijau. Jadi apabila umumnya ini gini ya, kalian kalau membawa barang-barang yang sesuai yang sudah ditentukan oleh negara Rusia, kalian bisa lewat jalur hijau tanpa proses pemeriksaan. Nah, kalau kalian tapi tetap tunduk pada deklarasi ya. Kalau kalian membawa barang-barang yang seperti dijelaskan oleh simbol ini, akan dilakukan proses pemeriksaan oleh otoritas kepabeanan. Melewati kontrol merah, maka kalian akan dilakukan proses pemeriksaan. Nah, barang-barang apa aja sih yang akan ada di zona merah, kontrol zona merahnya? Yang pertama itu uang tunai, mata uang asing dan rubel yang melebihi jumlah yang setara dengan 3.000 dolar Amerika Serikat, ataupun ekspor dengan jumlah yang setara dengan lebih dari 10.000 dolar, diizinkan dalam jumlah yang ditentukan dalam deklarasi bea cukai yang mengkonfirmasi impor Anda dari jumlah tersebut ke Federasi Rusia. Kemudian ada sekuritas dengan pengecualian kasus ketika mereka sebelumnya diimpor ke Federasi Rusia, dan ada deklarasi bea cukai yang mengkonfirmasi informasi mereka ke Federasi Rusia. Kemudian ada cek perjalanan, jumlahnya itu tidak boleh lebih dari 10.000 dolar. Nah, cek perjalanan ini juga tidak termasuk jumlah barang berharga yang diekspor. Selanjutnya ada logam mulia dan batu mulia dalam bentuk dan kondisi apapun, dengan pengecualian perhiasan yang diekspor sementara, produk rumah tangga, dan lainnya. Ada senjata, amunisi, dan bahan peledak
senjata dan amunisi ini dihilangkan dengan izin dari Badan Urusan Internal yang seperti yang sudah aku jelaskan di awal, harus mendapatkan izin resmi. Kemudian ada obat-obat narkotika, zat psikotropika, serta analognya. Ada nilai-nilai budaya. Nah, nilai-nilai budaya ini dapat berupa alat musik, lukisan, patung, koin kuno, medali, perangko, dan lain-lain. Yang dibuat 5 tahun ataupun lebih, diekspor dengan sertifikat dari Kementerian Kebudayaan Rusia dan dengan deklarasi bea cukai yang mengkonfirmasi impor barang-barang ini. Selanjutnya ada zat beracun serta obat kuat. Zat beracun ini seperti obat tidur, penghilang rasa sakit, dan lain-lain. Kemudian ada zat radioaktif, benda-benda flora dan fauna liar yang terancam punah. Bagian-bagian dan produknya diperoleh dari mereka semua, jadi mau kepala hanya sebagian itu nggak boleh. Selanjutnya ada kaviar dalam kemasan asli dalam jumlahnya dan tidak boleh melebihi 250 gram. Ini lebih dari itu harus diizinkan diekspor dengan lisensi dari Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia. Semua jenis ikan, stadium, dan produk yang diperoleh dari mereka. Kemudian ada sarana teknis yang terdiri dari satu atau lebih perangkat pemancar dan penerima radio atau gabungannya, dan peralatan tambahan seperti telepon radio, stasiun radio, navigasi radio, dan sistem penentuan radio, sistem televisi kabel, dan perangkat lain yang menggunakan frekuensi radio di atas 9 kHz. Kemudian ada bahan cetakan, bioskop, foto, dan video merupakan rahasia negara yang bertujuan mempromosikan fasisme, ras, kebencian nasional, dan agama yang bersifat pornografi. Barang yang sesuai dengan Undang-Undang Federasi Rusia membatasi kuantitatif ataupun berat dan biaya yang ditetapkan untuk perpindahan melintasi perbatasan pabean tanpa membayar bea masuk dengan cara yang disederhanakan jika batasan ini dilampaui. Kemudian ada barang yang ditujukan untuk produksi ataupun kegiatan komersial lainnya pada saat yang sama tanpa membayar bea dan pajak, dimungkinkan untuk mengekspor barang yang nilainya setara tidak melebihi $10.000. Nah, itu ketika barang-barang ataupun keterangan mengenai yang ada di kontrol zona merah. Nah, untuk zona hijaunya kalian akan aman ketika kalian membawa barang-barang yang seperti yang sudah dijelaskan, yang umum aja ya. Nah, tapi kalian akan tetap tunduk pada deklarasi. Nah, sebenarnya supaya kalian dapat menghemat waktu ketika menjalani prosedur pabean, kalian itu harus terlebih dahulu menentukan ya, mempersiapkan, mencari informasi mengenai peraturan pabean di negara tersebut. Terus kalian bisa juga membuat daftar hal-hal yang dilarang di perbatasan tersebut. Bisa juga memeriksa barang-barang kalian, kemungkinan ada yang terbawa ataupun ya memeriksa, menghitung biaya masuk. Itu sebenarnya aku kurang paham juga ya, tapi sistem penilaian pabean ini didasarkan pada prinsip-prinsip umum penilaian pabean dalam praktek internasional serta mempertimbangkan aksesi digariskan dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan internasional. Nah, jadi ini sistem penilaiannya itu didasarkan pada metode cadangan dengan ketentuan harga barang di pasar domestik dari Federasi Rusia,
harga barang yang dikirim dari negara pengekspor ke negara ketiga, terus harga barang domestik untuk dari Rusia untuk Rusia. Nah, kemudian ini, nah jadi penilaian metode cadangan ini rata-rata dikelompokkan pada kelompok komoditi umum. Nah, komoditi umum ini seperti pakaian, parfum, anggur, mobil, sepatu, nah dan lain-lain. Jadi mungkin itulah penjelasan yang bisa aku simpulkan dari Sia.